Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Diarigani, kita berada di selatan jembatan Lembu Peteng, Tulungagung. Jembatan ini terletak di sebelah barat kota Tulungagung. Di bawah jembatan ini mengalir Sungai Lembu Peteng dari arah selatan ke utara, atau sumber lain mengatakan mengalir dari utara ke selatan menuju samudra. Tapi memang air di Sungai Ngoro atau Sungai Lembu Peteng ini memang penuh misteri ya. Jadi alirannya itu seperti mengarah ke selatan, tapi di saat tertentu ketika air agak tinggi itu kelihatan kalau mengalir ke utara ya. Di sekitar jembatan Lembu Peteng ini, di sisi kanan maupun sisi kiri terdapat bisa dikatakan street foodnya Tulungagung. Ke arah utara ada wisata kuliner Pinka ya, pinggir kali Lembu Peteng, baik di sisi timur maupun sisi barat. Pun demikian untuk yang dari jembatan Lembu Peteng ke arah selatan ya. Untuk yang barat sungai saat siang hari ini juga banyak pedagang kaki lima kulineran yang membuka warung-warung atau stand-stand di pinggir jalan, menjajakan makanan ringan atau makanan berat ya. Mulai dari titik jembatan sampai ke kelurahan Ploso Kandang ya. Bahkan di sisi selatan sendiri ada sentra kebun blimbing yang menjadi salah satu tempat wisata favorit masyarakat luar Tulungagung ketika berkunjung ke Tulungagung atau berwisata ke Tulungagung. Di sisi timur sungai pun juga sama, ke arah selatan itu ada banyak warung ya, kafe-kafe. Jadi kalau sore juga banyak angkringan-angkringan yang bisa dijadikan tempat bersantai muda-mudi atau keluarga sambil ngopi, sambil menikmati suasana sore di sekitaran Sungai Ngrowo atau Sungai Lembu Peteng. Nama Lembu Peteng diambil dari putra kerajaan Mojopahit yang konon ceritanya tewas secara tragis dan jasadnya konon ceritanya dibuang di sungai tersebut ya. Kisah dibalik asal-usul nama sungai menjadi sorotan yang menarik dan tentunya menjadi penasaran
Kenapa dinamakan Lembu Peteng? Jadi menurut salah satu tokoh paranormal di Tulungagung, Gus Ari, pada zaman kerajaan Mojopahit, hubungan antara desa dan pusat kerajaan Mojopahit sangat tegang, sehingga wilayah di sekitar Sungai Brantas sulit untuk dikuasai. Hal itu sering menjadi konflik antar penduduk, bahkan bisa dikatakan pemberontakan. Keberadaan beberapa perguruan kanuragan di sekitar daerah campur darat sisi timur, sisi selatan Tulungagung membantu mengendalikan situasi yang tegang tersebut. Ada juga yang menjadi mata dan telinga bagi kerajaan. Salah satu perguruan kanuragan yang paling penting adalah Donorowo, yang didirikan oleh Kiai Pacet dengan beberapa muridnya, termasuk Pangeran Lembu Peteng, Pangeran Kalang, Pangeran Bedalem, dan juga Kiai Kasan Besari. Suatu hari dalam sebuah pertemuan antara Kiai Pacet dan para muridnya, Kiai Pacet memberikan wejangan ilmu dan menceritakan bahwa salah satu muridnya akan mendirikan perguruan, tapi beliau tidak memberitahukan siapa murid tersebut. Kiai Kasan Besari yang keras kepala tersinggung dan meninggalkan pertemuan itu tanpa pamit. Itu memicu rangkaian peristiwa tragis yang mengarah pada konflik antar muridnya. Pada akhirnya terjadi pertempuran sengit di sekitar Sungai Lembu Peteng, di mana Pangeran Lembu Peteng terbunuh dan jasadnya kemudian dibuang di sungai tersebut. Kisah tragis tersebut mencerminkan sejarah yang gelap namun penting bagi daerah Tulungagung. Jadi itu ya asal usulnya Sungai Lembu Peteng atau Sungai Ngrowo yang dilintasi oleh jembatan Lembu Peteng. Mungkin ada yang memaknai bahwa lembu itu merupakan sapi, peteng itu bisa dikatakan hitam atau gelap. Yang dimaksudkan bahwa lembu peteng itu menggambarkan cerita bahwa seekor sapi yang hitam yang mempunyai kekuatan, mungkin yang mempunyai kesaktian, dan bahkan menjadi asal usul di balik Sungai Ngrowo atau Sungai Lembu Peteng ya. Itu tentang jembatan Lembu Peteng yang menghubungkan daerah barat Sungai Tulungagung, barat Sungai Ngrowo, dan juga timur Sungai Ngrowo atau Sungai Lembu Peteng, yang tentu menjadi daya tarik tersendiri dan ikonnya Tulungagung. Kalau di Kediri ada Sungai Brantas yang memang membelah barat sungai dan timur sungai. Kalau di Tulungagung ada Sungai Ngrowo atau Sungai Lembu Peteng.
Dan tentu sejarah dan misteri yang ada di sini akan menjadi satu cerita yang menarik bagi masyarakat, dan tentunya elok untuk dipelajari agar kelestarian budaya, sejarah, dan juga kekhasan Tulungagung menjadi sebuah cerita yang akan turun-temurun dan senantiasa dipahami oleh generasi penerus bangsa, utamanya generasi muda yang nanti akan melanjutkan, meneruskan perjuangan dan kehidupan di masa yang akan datang. Terima kasih. Hari ini Diari Gani menginformasikan secara khusus tentang jembatan Lembu Peteng yang ada di Tulungagung. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.